tanpa mati aku. Nampak video viral, sejumlah penghuni kamar tahanan diduga menggelar pesta narkoba dengan diiringi musik remix. Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan mengaku pihaknya kecolongan karena adanya ponsel yang masuk ke dalam kamar warga binaan di Lapas Kelas 2 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap warga binaan yang ada dalam video, tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba. Jadi ketika ada yang kelihatannya seperti pesta ekstasi, itu nggak benar. Jadi memang kelemahan kita ada handphone yang dibuat musik yang begitu besar seakan-akan mereka sedang on. Belakangan diketahui video viral tersebut dibagikan oleh salah seorang petugas lapas bernama Robi Adriansyah, di mana yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dikenakan hukuman disiplin berat. Ada seorang pegawai namanya Robi yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai Lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja. Terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah, memakai narkoba, kemudian sudah pernah 2 kali direhabilitasi. Atas peristiwa ini, pihak Kanwil telah melakukan razia di seluruh lapas yang ada di Sumatera Selatan guna mencegah kejadian serupa kembali terulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Rutan Salemba dinonaktifkan usai 7 tahanannya kabur. DPR dan polisi juga terus menyelidiki alasan matinya CCTV di Rutan Salemba saat kejadian. Jadi apa? Saya jadi kepala divisi. Kepala divisi apa? Mas tangga bang. Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salemba yang mengambil cuti tepat saat ke-7 tahanan kabur. Akibatnya, Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Salemba. Tidak hanya itu, CCTV di Rutan Salemba pun tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Rencananya Komisi 13 akan membentuk panitia kerja atau panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Salemba. Rutannya sedang di-off-kan, quote-unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot gitu. Nah tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Sebelumnya 7 tahanan narkoba berhasil kabur dari Rutan Salemba. Mereka menjebol tralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Hingga kini polisi masih mencari ke-7 tahanan yang kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Dijadikan sebagai tersangka, pria yang mempersekusi seorang siswa SMA bersujud dan menggonggong di Surabaya ditangkap di Bandara Juanda. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jatan-Ras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Apa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong
Gong tan. Apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Aksi Ivan ini diduga karena kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto melakukan klarifikasi dan menyesali perbuatannya. Ivan meminta maaf kepada orang tua korban dan pihak sekolah. Selain itu, Ivan juga meminta maaf atas arogansinya yang telah membuat kegaduhan. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 jam, Ivan akhirnya dijebloskan ke penjara Mapolrestabes Surabaya. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menegaskan saat ini hanya ada 1 tersangka dari hasil penyidikan. Namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lantaran ada 3 saksi tambahan yang diperiksa. Saat ini tersangkanya hanya yang bersangkutan, saat ini ya. Motifnya apa? Motifnya rekan-rekan sudah memahami dan saya yakin sudah tahu bahwa yang bersangkutan tidak terima anaknya dibully. Kemungkinan ada. Dari ahli nanti? Kemungkinan ada dari ahli nanti ya. 3 saksi tambahan itu dari korban atau dari? Ya, jadi 3 saksi tambahan yang kami sampaikan tadi siang itu merupakan saksi korban dan kedua orang tua. Ivan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Harmawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak sekolah menyatakan akan terus mengawal kasus intimidasi yang dilakukan wali murid terhadap salah satu pelajarnya. Pihak sekolah berharap pelaku dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Pihak SMA Kristen Gloria II Surabaya mengaku lega dan mengapresiasi polisi yang menangkap Ivan Sugianto, wali murid arogan yang mengintimidasi salah seorang pelajarnya. Pihak sekolah akan terus mengikuti serta mengawal hingga kasus ini diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, pasca kasus ini, aktivitas belajar mengajar terpantau normal. Dalam perkembangannya kita harus memandang bersama-sama bahwa ini bukan lagi hanya persoalan di Gloria, ya, tapi ini menjadi persoalan yang sudah seakan-akan menjadi miliknya publik. Ya. Jadi kalau ada lakukan penangkapan kemarin sore, sekitar jam 4 sore, saya tidak terlalu kaget, klien saya juga tidak kaget. Justru kalau itu tidak diproses oleh pihak kepolisian dengan baik, justru nanti kemudian pihak kepolisian bisa menjadi sasaran komplain daripada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi dari Presiden Peru Dina Boluarte. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.